Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita akan skip, jadi sudah tidak ada istirahat siang. Saya berharap Anda mesinnya udah kuat gitu ya. Jadi tidak ada istirahat siang. Nanti saya selesai, saya akan langsung berikan ke Gunawan. Gunawan akan memberi prolog untuk seminar kita yang kedua. Seminar kedua dari ini sebenarnya hanyalah kulit luar. Seminar kedua akan menjadi konsekuensi dari pemikiran naratif. Jadi kita tidak, misalnya kalau Anda dengar tadi sebenarnya bahwa keselamatan itu berubah menurut saya. Keselamatan berubah dari sekedar pemikiran keselamatan jiwa kita saja, tapi bagaimana kita melihat bahwa keselamatan sebagai berita pembebasan. Bukan hanya pembebasan terhadap sebuah dosa, tapi bagaimana pembebasan itu mulai teraplikasi dalam seluruh bidang kehidupan kita. Dan saya percaya itu yang harus terjadi. Jadi gereja tidak jadi pasif, gereja harus jadi aktif. Gereja benar-benar menjadi agen transformasi. Saya suka pakai istilah, kita dipanggil bukan cuma bersaksi tentang Tuhan, tapi kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan sorga dan mengubahkan di sekitar kita. Dan saya percaya hari ini belum semua bergerak. Dan menurut saya selama 2 bulan ini excited, sangat semangat. Makanya saya buat seminar ini salah satu sebab Gunawan udah protes sama saya. Kok Doni kumpul gak pernah bertindak, gak pernah melangkah. Dan waktu saya dapat message ini, Gunawan dapat kita sharing, hati saya itu terbakar. Saya mulai bermimpi bahwa ada banyak bidang akan berubah ketika orang percaya benar-benar jadi orang percaya. Gereja benar-benar jadi gereja. Itu kerinduan kami. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Nah, oke. Tolong punya saya. Ya, menarik kalau Anda lihat narasi itu ya. What is the story? Oke. Berikutnya. On. Saya selalu lupa. Ini udah on. Sini sudah on. Ya, benar. Oke. Seperti yang dibilang pertama bahwa menariknya ada orang Ibrani seringkali saya temukan suka meletakkan tema utamanya di depan. Dan mereka suka sekali meletakkan tema utamanya di depan. Misalnya, saya pernah bawa di doa Senin pagi, saya berkata, misalnya kitab Kisah Para Rasul. Buat saya tema utama Kisah Para Rasul dimulai dari sebuah pertanyaan yang justru ada di Kisah Rasul 1. Kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Anda lihat bahwa Tuhan Yesus tidak menolak menjawab bahwa dia tidak akan memulihkan kerajaan Israel. Tidak. Yang dia tolak jawab adalah dia menolak menjawab kapan waktunya. Kapan waktu dan masanya dia memulihkan kerajaan Israel. Tetapi dia tidak pernah menolak menjawab bagaimana caranya untuk memulihkan kerajaan Israel. Itu sebabnya selesai mereka bertanya, kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Tuhan Yesus berkata, waktu dan masanya engkau tidak perlu tahu. Tetapi ini yang harus engkau tahu, maka apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Jadi bagaimana cara Tuhan memulihkan kerajaan Israel adalah dia memberikan kita Roh Kudusnya. Matius pasal 1, Gunawan sempat singgung, kita juga saya diingatkan kembali, menggali kembali tentang Matius pasal 1. Matius pasal 1 dimulai dengan urutan silsilah. Yang menariknya Matius berkata ada 42 generasi dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus di Matius pasal 1. Tetapi kalau Anda hitung benar-benar, yang saya ragu tidak banyak orang hitung. Kemudian waktu saya bicara sama kakak saya berkata, loh gak pernah hitung tuh. Ternyata memang ada 41 generasi. Bagi Anda yang ikut khotbah saya, seminar saya dengan Pak Guana tanggal 10 November lalu, saya sempat bicara tentang angka 40. Angka 40 adalah angka penantian tentang new creation, ciptaan yang baru. Sebab Nuh mengalami hujan dibuka 40 hari dan 40 malam. 40 adalah bicara tentang angka menunggu untuk sebuah ciptaan yang baru.
Tuhan berkata kepada Abraham, maka keturunanmu akan menjadi besar, tetapi keturunanmu akan tinggal di negeri asing, dianiaya di negeri asing selama 400 tahun. 400 tahun, 40 kali 10 tahun. Jadi dia bicara 40 masa penantian akan dibangkitkan satu bangsa yang baru, new creation. Kemudian Anda temukan bangsa Israel gagal menunggu Musa 40 hari di kaki Gunung Sinai. Itu sebabnya Tuhan suruh mereka berputar 40 tahun di padang gurun. Ketika dia punya raja pertama Saul memerintah berapa tahun? 40 tahun. Artinya tetot, dia bukan raja Israel yang sejati. Tunggu raja Israel yang sejati. Setelah Raja Saul muncul Raja Daud. Raja Daud semua berpikir, wah Daud lah raja Israel yang sejati. Dialah Mesias. Tiba-tiba Daud memerintah 40 tahun. Dengan kata lain, tetot, tunggu lagi raja yang baru. Sebab raja Israel yang sesungguhnya bukan Daud. Oh semua bilang, anak Daud lah raja Israel yang sejati. Tetapi ternyata Salomo memerintah berapa tahun? 40 tahun. Tetot. Bukan lagi dia raja Israel yang sejati. Sampai Tuhan Yesus datang dan dia menggenapi semuanya. Itu dialah Israel yang sesungguhnya. Dialah raja Israel dan dia satu kali akan jadi raja atas segala bangsa. 40. Dan menariknya 40 angka penantian. Berarti Matius dimulai dengan 40 generasi sebelum Yesus. Mereka menanti datangnya Sang Mesias yang sejati. Yesus adalah ke-41. Tetapi setelah itu dia bilang ada 42 generasi. Berarti seluruh Injil Matius bicara tentang lahirnya generasi ke-42. Siapa generasi ke-42 yang lahir dari Yesus? Gereja, Anda dan saya. Wow, berarti kita ada dalam Injil Alkitab. Wow. The story of the Bible is the story of us. Cerita Alkitab adalah cerita Anda dan saya. Kita adalah generasi yang dinantikan. Kita adalah generasi yang dinantikan. Itu sebabnya Ibrani 11 berkata, mereka melakukan itu semua tetapi mereka baru sempurna ketika Anda dan saya ada. Oleh sebab itu mereka sementara memberi tongkat estafet kepada Anda dan saya. Dan tadi Gunawan tutup dengan kerajaan Allah ada di tangan Anda dan saya. Mau dibawa kemana? Semuanya terserah kita. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa ada kecenderungan meletakkan tema utama di depan. Oleh sebab itu tema utama seluruh Alkitab pun dimulai dari Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Seperti yang dikatakan oleh Gunawan. Pada mulanya Allah menciptakan, saya ganti kata langit sebab dia pakai Samaim, jadi the heavens. Dia mulai dengan dia menciptakan sorga dan bumi. Hanya persoalannya adalah dia menciptakan sorga dan bumi, tetapi kemudian ayat 2 dia berkata bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi Tuhan rindu ketika dia menciptakan sorga dan bumi belum berbentuk dan kosong. Tohu bah wohu, saya sering hafal tahu dan woku. Ampunilah saya. Tahu woku, nggak enak tahu woku, lebih suka babi woku, ikan woku. Tohu dan wohu, tohu wah wohu. Tohu, menariknya tohu, kalau Anda periksa seluruh daftar tohu dalam Alkitab, Anda akan temukan bahwa kata tohu seringkali dikaitkan dengan padang belantara, ketandusan. Tohu bukan berarti kosong dalam arti kosong, tohu berarti sebuah kekacauan di mana tidak ada kehidupan di dalamnya. Sehingga seringkali dikaitkan dengan padang gurun, padang tandus, padang belantara, sebuah ketandusan. Sebab tidak ada kehidupan di dalamnya. Jadi dia berkata, pada mulanya Allah menciptakan surga dan bumi. Persoalannya adalah bumi tohu wah wohu. Artinya bumi tidak bisa didiami. Bumi tidak bisa dihidupi. Sebab bumi seperti padang yang gersang, padang belantara yang liar, kekacauan ada di mana-mana. Tidak mungkin ada kehidupan di dalamnya. Bumi adalah padang belantara dalam istilah orang Ibrani setelah peristiwa itu.
Kemudian menariknya adalah Tuhan berjanji bahwa sekalipun bumi adalah tohu wawohu, adalah bumi adalah padang gurun, padang gersang, padang belantara, Dia berjanji bahwa satu kali Dia berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya, dan Dia menciptakan bumi bukan supaya tohu, kosong. Dia tidak menciptakan bumi supaya tohu, supaya kosong. Tetapi Dia membentuknya untuk didiami. Menarik sekali, saya punya guru pengajar Alkitab namanya Om J.E. Awondatu. Dia suka nyanyi. Dan satu kali dia menciptakan lagu dari Yesaya 35 ayat 1-2. Dia berkata, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai. Dia nyanyi. Dan dia berkata bahwa satu kali nanti padang gurun dan padang belantara Dia roba menjadi sebuah taman bunga yang indah. Tohu, padang gurun, padang belantara akan Dia roba menjadi taman bunga yang indah. Itu sebabnya ini yang dilakukan oleh Tuhan. Dia mendorong sorga, tempat di mana Dia tinggal, Dia dorong sedemikian rupa supaya sorga menghampiri bumi. Sehingga ketika sorga mulai menghampiri bumi, terjadi penumpukan antara sorga dan bumi, maka itulah yang kemudian Dia sebut sebagai Taman Eden. Sebab Dia berjanji bahwa tohu wawohu, bahwa Dia akan roba padang gurun, padang gersang menjadi taman. Dan Dia kemudian mendekatkan sorga, menghadirkan sorga di muka bumi. Dan penumpukan antara sorga dan bumi, itulah yang kemudian disebut Taman Eden. Sebab Dia janji taman, padang gurun, padang belantara akan menjadi taman berbunga. Yang kemudian Anda kenal sebagai Mezbah, Anda kenal sebagai Bahtera Nuh, Anda kenal sebagai tabernakel, kemah Allah, Anda kenal sebagai tanah perjanjian, Anda bicara soal bait suci. Semuanya itu sebenarnya bicara tentang sorga yang hadir di muka bumi. Tanya kepada orang Ibrani, apa arti Mezbah bagi mereka? Mereka berkata Mezbah adalah tempat di mana sorga dan bumi bercium-ciuman. Tanya pada mereka, apa arti bait suci bagi mereka? Mereka akan berkata, sorga, bait suci bagi kami adalah tempat di mana sorga dan bumi bertemu. Sorga dan bumi bertemu. Itulah Taman Eden, tempat kediaman Allah sendiri. Persoalannya dia bilang, dan kemudian dalam Kejadian pasal 1 dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita supaya mereka berkuasa atasnya. Kata berkuasa di sana bahasa aslinya radah, yang berarti berkuasa, tetapi lebih daripada sekedar berkuasa. Radah berarti pushing forward the kingdom, mendorong kerajaan itu maju. Bukan hanya itu yang Gunawan tadi, bukan hanya kerajaan Allah pertama hanya seluas Taman Eden, tapi bagaimana Taman Eden didorong maju sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Sampai bumi benar-benar jadi sorga. Tuhan hadir di muka bumi. Itu kerinduan terbesar Tuhan. Sama-sama bilang radah. Radah berarti mendorong maju kerajaan sorga. Mendorong maju, bukan hanya berkuasa, tetapi kekuasaan itu dibawa kemana saja. Dan kemana saja kita pergi, kekuasaan kerajaan itu ikut bersama-sama dengan Anda dan saya. Itulah radah. Berkuasa, tetapi membawa kekuasaan dari sebuah tempat kepada tempat yang lain. Pushing forward the kingdom. Hanya dalam Kejadian pasal 3, saya terlalu cepat. Sehingga dalam Kejadian pasal 1 Anda akan menemukan konsep tentang Eden yang meluas, yang diperluas. Kerajaan sorga yang diperluas. Kalau Anda lihat Kejadian pasal 1 Anda akan temukan konsep tentang wadah dan isi. Sama-sama bilang wadah dan isi. Kejadian pasal 1 Anda akan temukan konsep wadah dan isi. Di mana konsep wadah dan isi itu ada? Sederhana. Saya menghafal penciptaan, 6 hari penciptaan saya hafal dengan konsep wadah dan isi. Kejadian pasal 1 dia bicara pada hari yang pertama, dia bicara dia menciptakan terang. Sama-sama bilang terang. Menariknya pada hari yang keempat dia menciptakan benda-benda penerang. Kejadian hari yang kedua, Kejadian pasal 1 pada hari yang kedua dia memisahkan antara cakrawala di atas, langit di atas, dan cakrawala di bawah, air di bawah.
Menariknya hari kelima dia menciptakan burung di udara dan ikan di lautan. Hari ketiga dia memisahkan antara lautan dan daratan. Dan dia menembuhkan tumbuh-tumbuhan berbiji, buah-buahan berbiji di daratan. Hari keenam dia menciptakan binatang di daratan, binatang melata dan manusia. Anda lihat konsepnya. Terang, benda penerang. Langit di atas, cakrawala atas, air di bawah, lautan di bawah. Tiba-tiba hari kelima dia ciptakan burung di udara, ikan di lautan. Hari ketiga dia pisahkan, dia ciptakan daratan. Dan dia kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau, tumbuh-tumbuhan berbiji, buah-buahan berbiji di daratan. Hari keenam dia menciptakan binatang di daratan dan manusia. Hari pertama wadah, hari keempat isi. Hari kedua wadah, hari kelima isi. Hari ketiga wadah, hari keenam isi. Tuhan selalu menciptakan wadahnya lebih dahulu sebelum Tuhan memberikan isinya. Setuju? Jadi kalau Anda belum diberkati oleh Tuhan, kemungkinan besar bukan Tuhan yang gagal menepati janjinya untuk memberkati kita. Kemungkinan besar kitalah yang belum menjadi wadah yang tepat untuk menerima berkat Tuhan. Sebab dia selalu tunggu wadah dan isi. Anggur yang baru tidak diletakkan pada kantong anggur yang lama. Anggur yang baru harus diletakkan pada kantong anggur yang baru. Dia tunggu wadahnya sebelum dia memberi isinya. Wadahnya sebelum dia memberi isinya Tuhan sudah punya, tapi dia tunggu wadahnya lebih dahulu. Wadahnya siap, baru kemudian dia memberi isinya. Itu Tuhan. Nah, dalam konsep wadah dan isi kita akan menemukan hal yang sama. Bumi adalah wadahnya, kemudian kita temukan Taman Eden adalah isinya. Tetapi di waktu yang sama Taman Eden bukan hanya jadi isi, Taman Eden juga adalah jadi wadahnya. Sebab di Taman Eden Tuhan meletakkan manusia. Berarti sekarang manusia yang jadi isinya. Tetapi menariknya Tuhan juga beritahu bahwa manusia bukan cuma isi. Satu kali Tuhan akan jadikan manusia wadah. Sebab Tuhanlah yang akan menjadi isinya. Jadi Taman Eden hanyalah gambaran besar tentang siapa manusia yang sesungguhnya. Nangkap sekarang? Taman Eden hanyalah gambar besar. Sebab bumi wadah, Taman Eden jadi isi. Sampai sini Anda setuju? Sebab dia meletakkan Taman Eden di bumi. Jadi Taman Eden tidak berasal dari bumi. Taman Eden berasal dari sorga yang dia letakkan di bumi. Sebab dia berkata planted. Ada kata planted. Dia menanam. Menanam berarti bukan sesuatu yang berasal dari bumi. Dia mengambil sesuatu yang tidak dari bumi, diletakkan di bumi. Jadi bumi adalah wadah, Taman Eden jadi isi. Tetapi menariknya manusia tidak berasal dari Taman Eden. Tetapi ketika dia menciptakan Taman Eden, dia meletakkan manusia ke dalam Taman Eden. Jadi Taman Eden jadi wadah, sekarang manusia yang jadi isi. Tapi Tuhan memberitahu kepada kita dalam kisah narasi, satu kali nanti dia akan menjadikan manusia wadah, dan dialah Tuhan akan menjadi isinya. Terus Tuhan jadi wadah. Tuhan mewadahi semua dan mengisi semua. Ya toh? Itu yang dikatakan oleh Yohanes pasal 1. Oleh karena dia, kalau bukan karena dia, tidak ada yang diciptakan. Dia melingkupi semua dan dia mengisi semua. Jadi sejak dari hari itu kita tahu bahwa manusia ditetapkan Tuhan untuk menjadi Taman Eden. Bilang sama sebelah, kamu adalah Taman Eden. Bilang sebelah, mesti berbunga. Berbuah. Jangan jadi pahit. Tapi persoalannya muncul dalam Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Anda lihat bahwa bumi dan sorga sudah tidak bisa bersatu. Bumi menolak sorga. Sebab begini, Tuhan hanya bisa masuk ke dalam sesuatu yang bersih. Dia tidak akan masuk pada sesuatu yang kotor. Ya, sebab kalau dia masuk pada sesuatu yang kotor, maka semua yang kotor akan dihancurkan, dihanguskan. Setuju? Makanya kenapa dia berkata kepada Musa, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu. Kenapa? Sebab tidak ada yang tahan untuk menghadap Tuhan dalam segala kemuliaannya. Dalam Yohanes pasal 1 dia berkata, tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah dalam kemuliaannya yang sesungguhnya. Hanya anak di pangkuan Bapa, hanya dialah yang pernah melihat Bapa, dan dia datang untuk menyatakan Bapa itu kepada mereka. Jadi Anda lihat, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, sebab Allah itu kudus.
Oleh sebab itu dia tidak bisa bersatu dalam sesuatu yang kotor. Nah, bagaimana solusi Tuhan ketika bumi jatuh dalam dosa? Bumi diisi dengan kegelapan, bumi diisi dengan dosa. Apa yang Tuhan lakukan? Kejadian pasal 3 kita temukan Tuhan kemudian mengambil seekor domba, membunuh domba itu, sehingga domba itu pada satu titik menampung dosa Adam dan Hawa. Sampai sini Anda ngerti? Jadi dia menggunakan sesuatu yang bersih, disembelih sesuatu yang bersih, supaya yang bersih menarik semua yang kotor pada dirinya dan membersihkan lingkungan di sekitarnya. Nangkap maksud saya? Jadi dia mengambil domba yang bersih, dia menyembelih domba yang bersih, supaya domba yang bersih yang mati itu menarik semua kekotoran dunia, Adam dan Hawa, dosa Adam dan Hawa, menjadikan dosa Adam dan Hawa sebagai dosa sang domba. Kasihan sekali. Dan kemudian dia membersihkan Adam dan Hawa, supaya Adam dan Hawa bisa layak dalam hadirat Tuhan. Dengan demikian, ketika sudah ada tempat yang bersih, Tuhan bisa mendekatkan ulang sorga ke bumi. Sampai sini Anda ngerti semoga. Saya sering kali iri sebab ternyata PowerPoint saya lebih menarik daripada saya. Banyak yang foto. Mohon maaf untuk PowerPoint saya yang kelihatan kekanak-kanakan, ada domba yang lucu. Kalau PowerPoint-nya Gunawan sangat-sangat guru. Hanya perbedaan penampilan, dia nyemir, saya belum. Saya semir sepatu pun enggak. Saya formal, penampilan formal, dia enggak formal. PowerPoint-nya dia formal, saya enggak formal. Oleh sebab itu, itulah yang dikatakan oleh Efesus 4 ayat 27. Efesus 4:27 berkata, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan bahasa Yunaninya adalah topos. Sama-sama bilang topos. Dan saya sudah periksa, topos seringkali berarti tepatnya bukan hanya kesempatan, tetapi tepatnya sebuah tempat, a place, a region, sebuah daerah di mana seseorang atau sesuatu mengambilnya menjadi miliknya dan bermerintah, berkuasa atasnya. Topos adalah sebuah tempat. Saya pernah dengar seorang pendeta bagus sekali, dia berkata topos, kesempatan seperti ketika tentara negara A hendak menyerang tentara negara B, daerah negara B. Maka selalu perlu yang namanya daerah, nomor satu daerah di mana mereka turun pertama kali. Itulah medan pertempuran mereka pertama. Mereka harus berperang situ, mereka harus mempertahankan daerah situ. Sebab dari daerah itulah mereka akan menyebar, menguasai seluruh negara B. Dan itulah yang disebut topos. Iblis ketika menghadirkan kerajaannya, dia perlu tempat berpijak. Sama-sama bilang tempat berpijak. Sama-sama bilang topos. Dia perlu tempat berpijak untuk menguasai hidup seseorang. Dan kalau Anda baca kisah Kain, Anda akan mengerti bahwa tempat berpijak iblis dalam hidup seseorang, seringkali dia menggunakan emosi yang negatif. Kain waktu itu datang pada Tuhan datang pada Kain dan berkata, Kain, kenapa hatimu panas, mukamu muram? Dan Tuhan berkata, Kain, kamu harus mengalahkan dosa. Lihatlah, dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu. Saya pikir begini, kalau dosa baru mengintip di depan pintu hatimu, pertanyaan saya, Kain hari itu sudah berdosa atau belum menurut kita? Belum, sebab dosa masih di luar, mengintip di depan pintu hati. Jadi, tapi dosa menggunakan kesempatan, sama-sama bilang topos. Dia menggunakan emosi negatif Kain untuk masuk dan menguasai seluruh kehidupan Kain. Sama, kalau kerajaan setan perlu tempat berpijak, topos, sebenarnya dia hanya meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan lebih dulu menetapkan topos. Dia menggunakan anak domba untuk membersihkan di sekitarnya, supaya kerajaan sorga punya tempat berpijak di muka bumi. Sehingga perjalanan Alkitab, kalau kita bicara tentang narasi Alkitab, kita menemukan ada perjalanan Tuhan mencari topos. Tempat untuk berpijak. Tempat tepatnya anak domba yang dapat menanggung semua dosa manusia.
Sama seperti Kejadian pasal 3, Tuhan menyembelih anak domba. Demikian pula hari itu dia masih mencari topos, di mana anak domba itu dapat menanggung semua dosa manusia. Perjalanan itu mulai dari topos yang pertama adalah mezbah. Kemudian dia berjalan mencari pada tabernakel kemah Allah. Kemudian dia berjalan menemukan bait suci. Mezbah, tabernakel, dan bait suci sebenarnya bicara tentang topos. Sama-sama dengan topos. Tempat di mana Tuhan bisa hadir, berpijak. Dan dari situ dia radah. Dia mendorong maju kerajaannya. Supaya bagi Anda yang belum mengerti, Gunawan bicara soal kerajaan, saya bicara soal bait suci. Jadi dia akan bicara tentang topos, bagaimana Tuhan mencari topos supaya kerajaannya bisa punya fondasi, punya dasar untuk bergerak maju. Dan bait suci, kemah, tabernakel, mezbah, tabut perjanjian, apa yang Anda sebut sebagai tanah Kanaan, itu semua akan menjadi topos, tempat di mana Tuhan radah, menggunakan manusia untuk radah, mendorong maju kerajaan. Tetapi menariknya, sekalipun kita temukan konsep topos, tempat, kita menemukan bahwa di waktu yang sama Alkitab bicara tentang Tuhan mencari bukan tempat, tetapi dia mencari mereka, manusia. Dan yang paling penting, dia menggarisbawahi satu hati, yang bersungguh hati kepadanya. Tadi kita katakan bahwa konsep wadah dan isi, dia memberitahukan kepada kita bahwa dia bukan hanya perlu Taman Eden. Taman Eden adalah gambaran besar dari manusia yang akan menjadi toposnya dia. Jadi bukan hanya sekedar tempat, tadi itu Gunawan berkata, bukan hanya land, tapi nomor satu people, tanah. Dia mencari topos pada orang, pada manusia. Tetapi dia sekarang memberi kondisi bukan sembarang manusia, manusia yang hatinya sungguh-sungguh dengan dia. Dan kemudian kita temukan dia mulai mencari orang. Orang-orang yang mau bersungguh-sungguh dengan dia. Dia mencari tabernakel. Jangan-jangan bukan bicara tabernakel, tetapi sebenarnya dia bicara soal orang. Jangan-jangan ketika dia membangun bait suci, dia tidak bicara soal bait suci, dia bicara tentang sesuatu yang lebih dalam dari bait suci. Dia bicara soal orang. Jadi jangan-jangan mezbah, kemah Allah, bait suci hanyalah progresif tadi, narasi yang berjalan terus-menerus maju sampai pada wujud yang sebenarnya bukan lagi sebuah tempat terutama, tetapi nomor satu tempat kerajaan sorga itu hadir, bukan karena mezbah itu ada, bukan hanya karena bait suci ada, tetapi kerajaan sorga itu hadir ketika setiap orang yang bersungguh hati padanya ada di situ. Di mana Anda dan saya ada, di mana ada orang yang sungguh-sungguh hati dengan dia, kerajaan sorga itu hadir. Kerajaan sorga itu. Jadi jangan-jangan mezbah hanya bicara soal orang. Mezbah adalah alur menuju pada sesuatu wujud yang sempurna, adalah orang. Jangan-jangan kemah Allah sebenarnya adalah wujud yang sementara berjalan pada wujud manusia. Jangan-jangan bait suci sebenarnya bicara soal manusia. Makanya Paulus berkata, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait suci, bait Allah. Jangan-jangan mezbah korban, jangan-jangan kemah Allah, jangan-jangan bait suci hanyalah gambaran dari manusia. Sebab dia berkata dalam 2 Tawarik, dia mencari manusia. Toposnya ada pada manusia yang bersungguh hati kepadanya. Bersungguh hati. Bukan hanya pencarian akan tempat yang kudus, tetapi pencarian akan pribadi yang kudus, bangsa yang kudus, yang dapat menampung kekudusan Allah dan sekaligus menanggung dosa dunia. Pribadi yang bisa menjadi domba sembelihan, kemah Allah, bait suci Allah di muka bumi. Oleh sebab itu Anda lihat, dia mencari orang. Nah, saya temukan dalam Kejadian pasal 22 ada cerita menarik. Anda tahu ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Abraham bertanya, "Bapak?" Abraham berkata, "Ya anakku." Ishak berkata, "Di sini ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?"
Abraham berkata, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Tuhan kemudian berkata, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Yang menarik dan aneh dalam cerita ini adalah Ishak bertanya, di mana anak domba sembelihan? Where is the lamb? Kemudian Abraham berkata, Tuhan yang menyediakan anak domba sembelihan. Tuhanlah yang menyediakan the lamb. Tetapi anehnya kalau Anda baca terus, Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan, the ram. Di belakangnya yang tanduknya tersangkut dengan belukar. Siapa yang percaya bahwa domba nggak punya tanduk? Yang punya tanduk siapa? Jadi seharusnya seekor kambing jantan. Pertanyaan Ishak adalah, di mana domba jantan? Domba, anak domba. Kemudian Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakan anak domba itu. Tetapi kenyataannya dalam Kejadian 22, Tuhan bukan menyediakan anak domba, Tuhan menyediakan kambing jantan. Bilang sama sebelah, jangan jadi domba bertanduk. Sehingga perjalanan dalam seluruh narasi Alkitab kita temukan adalah perjalanan untuk mencari the lamb, not the ram. Nah pertanyaannya adalah, Anda ini kambing atau domba? Tanya pada Kain, apakah Kain kambing atau domba? Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas? Persoalan Kain adalah persoalan hati. Ternyata kenapa Tuhan tidak menemukan topos, anak domba yang disembelih itu? Sebab ternyata setiap kali dia hendak menghadirkan kerajaannya, dia selalu berbenturan dengan manusia yang hatinya, yang hari itu belum benar. Makanya seringkali Anda lihat tadi Gunawan coba, dia menghadirkan kerajaannya. Ketika dia menghadirkan kerajaannya, terjadi pemberontakan terhadap kerajaan, dosa, hukuman, kasih karunia. Kembali lagi Tuhan mengulang kembali. Kasih karunia berarti Tuhan memperbaharui ulang. Bukan sesuatu yang baru, tapi dia mengulang kembali. Recreate. Dia menciptakan ulang sesuatu yang baru. Dia cari lagi pribadi dengan pribadi. Dan setiap kali dia mencari pribadi, lepas pribadi. Setiap kali dia mencari pribadi dengan pribadi, dia selalu berbenturan dengan hati pribadi. Persoalannya adalah Tuhan mencari topos yang punya hati yang murni. Dan selalu setiap kali dia temukan seseorang, ya orang itu baik. Abraham, kita tahu Abraham baik, tetapi kita akan selalu menemukan ada kelemahan dalam Abraham. Jangan-jangan Abraham tidak benar-benar bisa menjadi topos, tempat di mana Tuhan berpijak, sebab kondisi hatinya hari itu. Dia coba memulihkan Israel, kembali lagi dia menemukan Israel, kondisi hatinya rusak, sehingga setiap kali Tuhan mau berurusan dengan seseorang, dia tahu satu hal, siklus tadi tidak akan pernah berubah, dosa, pemberontakan, hukuman, kasih karunia. Menariknya dalam Keluaran 30, Ulangan pasal 31 ayat 16 sampai 30, Tuhan waktu Musa sebelum mati, Tuhan berkata, Musa, tuliskan pengajaranku ini dalam sebuah lagu. Kenapa Tuhan? Sebab aku tahu mereka akan melupakan semua perintah-perintah. Aku tahu bahwa mereka akan berbalik daripadaku. Aku tahu bahwa mereka akan melakukan apa yang selama ini mereka lakukan. Setiap kali diberi hukuman, mereka bertobat. Aku memberi kasih karunia dan mereka akan mengulang kembali pemberontakan mereka. Aku tahu. Dan setiap kali mereka mengalami pemberontakan dan hukuman itu datang, biarlah lagu ini tetap ada dalam mulut mereka, supaya tadi itu pengharapan itu tetap ada. Supaya mereka tidak melupakan tentang rencanaku. Dan Musa kemudian selesai menulis, dia panggil semua tua-tua dan berkata, aku tahu. Aku tahu sebab aku mengenal kedegilan hatimu dan tegar tengkukmu. Engkau akan kembali lagi jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh. Kenapa? Sebab kondisi hati.
Dia selalu berusaha cari topos, tetapi dia berbenturan dengan kondisi hati manusia. Makanya dosa tidak diletakkan pada perbuatan, dosa diletakkan di keberadaan seseorang, the innermost being seseorang. Yang menariknya adalah ketika Daniel, Anda tahu cerita Daniel. Daniel satu kali membaca suratan para nabi, dia ketemu dengan Nabi Yeremia. Yeremia berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan Israel setelah 70 tahun. Sebab selama 70 tahun mereka tidak pernah membayar sabat untuk tanah. Ada yang mengartikan demikian. Oleh sebab itu Tuhan menghukum mereka dalam pembuangan 70 tahun. Setelah 70 tahun di masa Daniel waktu dia hitung-hitung dia berkata, loh berarti 70 tahun sekarang Tuhan akan membebaskan Israel. Raja yang dijanjikan Yeremia, raja yang dikatakan oleh Yesaya, raja yang dijanjikan dengan Yeskiel, raja itu akan datang, kita akan bebas, kita akan kembali ke tanah perjanjian kita. Tiba-tiba dalam doanya, tiba-tiba Tuhan berkata, Daniel ada ralat. Bukan 70 tahun, tapi aku robah jadi 70 kali 7 tahun. 490 tahun. Dan kalau Anda baca terus, kesan yang Anda akan terima adalah mengapa Tuhan memperpanjang, extend pembuangan mereka, exile mereka, yang Gunawan bilang menarik untuk dibahas sebenarnya. Tetapi kenapa dia memperpanjang pembuangan bangsa Israel di tanah jajahan? Sederhana, sebab Anda akan temukan satu lagi masalah. Apa? Hati manusia. Sebab janji yang dia berikan pada Yeremia, janji yang dia berikan pada Yesaya, janji yang diberikan pada Yeskiel bukanlah janji tanpa syarat, tetapi sebuah janji dengan syarat. Syaratnya apa? Yeskiel berkata, aku akan memberikan mereka hati yang lain, roh yang baru di dalam batin mereka. Kemudian kita temukan Yeskiel 36:26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Persoalan ganjalan kenapa 70 jadi 490 sesederhana ini, sebab kondisi hati Israel hari itu. Dia bilang, aku kembalikan jadi 490 tahun. Kemudian Zakaria mulai menubuatkan yang sama apa yang dinubuatkan oleh Daniel, bahwa dia memperpanjang dari 70 jadi 490 tahun. 490 tahun kemudian datang Yesus. Dan menariknya dalam cerita Yesus, Yohanes 2 ayat 23 sampai 25, sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah. Bagi mereka yang tahu, kalau orang Israel ada hari raya Paskah, dimanapun mereka berada, kalau boleh datang harus datang, ya kan? Sebab itu adalah ibadah mereka, hajinya mereka. Mereka harus datang Paskah, mereka siarah di Paskah. Dan hari itu Yerusalem pasti penuh sesak dengan orang. Sampai sini Anda setuju? Dan di hari raya Paskah ada banyak orang percaya dalam namanya. Oh, percaya ini. Syarat selamat apa? Percaya. Hari itu menariknya Yohanes 2:23, banyak orang percaya kepadanya. Berarti kalau begitu Tuhan Yesus tidak perlu mati. Sebab sudah banyak orang yang percaya. Tapi anehnya dia berkata, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena dia mengenal mereka semua. Kenapa dia mengenal semua? Karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Yesus tentang manusia. Sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Orang percaya, aku percaya Yesus. Karena harusnya kita, percaya, selamat, selamat. Tapi Tuhan Yesus anehnya hari itu berkata, dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Loh, bukankah orang pendeta mengajarkan saya bahwa cara untuk selamat sesederhana percaya? Tapi hari itu ketika semua orang percaya, banyak orang percaya kepadanya, dia justru tidak menerima percaya mereka. Padahal kalau dia terima, harusnya logika, nggak perlu mati di atas kayu salib dong, sebab sudah ada yang percaya.
Tapi anehnya hari itu dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Jadi keselamatan bukan hanya soal percaya, keselamatan soal perjanjian. Sebab kalau keselamatan hanya sekedar percaya, berarti hanya dibutuhkan satu arah. Tetapi perjanjian butuh dua arah. Mereka percaya, tapi karena Yesus tidak percaya kepada mereka, maka tidak akan pernah bisa. Ada bilang, oh si pendeta A itu bapak rohani saya, bapak rohani saya. Jawaban saya sederhana, kamu ngaku dia bapak rohani, persoalannya dia ngaku kamu anak rohani. Gitu kan. Oh bapak rohani saya, yo bapak rohani, tapi dia ngaku enggak kamu anak rohani. Kan perlu perjanjian. Hari itu mereka percaya, tetapi persoalannya dia tidak mempercayakan dirinya. Tidak mempercayakan dirinya. Dia tidak memberi dirinya kepada mereka. Sederhana, persoalan ribuan tahun ternyata masih tetap ada. Persoalan Kain, persoalan Abraham, persoalan Daud, persoalan Salomo, persoalan Nuh. Semua persoalan tokoh-tokoh Alkitab masih tetap sama. Sebab tidak ada seorang pun perlu memberitahukan kepada dia tentang satu hal. Hati manusia. Dia tidak bisa topos, dia tidak bisa temukan topos tempat di mana dia berpijak. Sebab sederhana persoalannya adalah hati. Dia sudah ngomong kok itu dari Musa, dia sudah ngomong bahwa kembali lagi. Kamu nggak perlu kasih tahu, saya sudah tahu. Mereka toh akan tetap gagal. Ya luar biasanya Tuhan adalah sekalipun dia tahu Adam dan Hawa berdosa, tetapi dia tetap mempercayai mereka, itu yang luar biasa. Tetapi pelanggaran manusia, sebab itu pelanggaran manusia adalah pelanggaran perjanjian. Yang disebut pelanggaran sebenarnya adalah pelanggaran perjanjian. Setiap kali Alkitab bicara soal pelanggaran, Alkitab menunjukkan kepada perjanjian. Harusnya ada perjanjian, tapi kamu menyobek perjanjian itu. Tetapi Tuhan sebagai pihak kedua dari sebuah perjanjian, dia membaharui ulang dan membaharui ulang dan membaharui perjanjian itu. Sampai dia menunggu sampai kapan? Sampai satu kali dia punya cara untuk mengubah hati manusia. Salib adalah cara Tuhan mengubah hati manusia. Sejak hari itu disalib anak domba Allah yang menanggung semua dosa manusia, disembelih. Dan ketika disembelih, Tuhan punya topos. Dan waktu dia punya topos, tiba-tiba kerajaannya mulai pushing forward ke seluruh muka bumi. Dari setiap orang yang lahir dari salib Kristus. Semua orang yang lahir dari salib Kristus tiba-tiba berjumpa dengan kerajaan dan raja yang mau mati untuk mereka. Dan tiba-tiba bukan hanya mereka berjumpa dengan raja, tapi raja itu sekarang ada di dalam hati mereka. Dia mengubah hati, itu sebab Anda temukan hati yang baru, hati yang baru, hati yang baru. Bahkan dia berjanji dalam Yeremia, perjanjian baru, Yeremia. Perjanjian yang baru, akan ada perjanjian baru. Apa? Hati yang baru. Dia beri kepada Anda dan saya. Dan sejak hari itu, dari hati yang baru itu, ketika dia ubahkan hati yang baru itu, sekarang pengikut-pengikut Yesus Kristus tiba-tiba tadi itu diserahkan di seluruh muka bumi. Dan ketika mereka diserahkan, mereka jadi topos di mana mereka berada. Mereka jadi tempat berpijak bagi kerajaan sorga. Mereka lah tempat agen-agen di mana kerajaan sorga itu hadir di tengah-tengah muka bumi. Sehingga sampai satu titik bumi penuh dengan kemuliaan. Bukankah itu Habakuk katakan? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti apa? Air yang memenuhi dasar lautan, the deep, dasar lautan, the sea. Karena kita bicara soal narasi, bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan, gelap gulita menutupi dasar laut, the deep, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa yang dimaksudkan Kejadian 1 ayat 2?
penciptaan pertama satu kali digenapi dalam Habakuk 2:14. Dia nubuatkan satu kali. Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah akan kembali lagi melayang-layang di atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memenuhi seluruh bumi dengan kemuliaannya. Seperti waktu Kejadian 1 ayat 2. Air menutupi bumi. Demikian pula hari itu akan tiba masanya. Air benar-benar menutupi bumi. Sebab semua orang yang ikut Yesus jadi topos. Tuhan memberkati. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Dan saya percaya bahwa ini sebenarnya akan benar-benar terjadi. Dan sudah pernah terjadi, akan terjadi sekali lagi. Bahkan dia berjanji, apa yang akan terjadi kemudian akan lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan saya percaya itu. Seharusnya setiap Anda dan saya jadi anak domba yang ketika kita sampai pada sebuah daerah, ada kejahatan, ada kemarahan, ada kebencian. Sama seperti Yesus menanggung semua kemarahan, kebencian, dosa manusia. Seringkali waktu kita mencoba membawa kebenaran, orang membenci kita, orang marah pada kita. Tapi mari rangkul itu semua. Balas kejahatan bukan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Hari itu kita seperti Yesus, anak domba yang disembelih. Tapi saya percaya seperti kematian Yesus menyelamatkan Anda dan saya. Demikian pula, bukankah Kristen mula-mula harus menyerahkan nyawa mereka? Tapi lewat setiap nyawa yang diserahkan, Pak Guana teman saya bilang ada martir hidup, ada martir mati. Martir mati disuruh nyangkal Yesus, ya atau tidak, jawabannya tidak. Martir hidup disuruh nyangkal Yesus, ya atau tidak, Anda jawab tidak. Walaupun Anda tetap hidup, tetapi orang lain membenci Anda. Martir mati Anda mungkin dibunuh. Tetapi martir hidup adalah ketika kita berkata, ini Yesus dalam hidup saya. Seringkali konsekuensi orang membenci kita. Seringkali orang memandang rendah ketika Anda mulai sesuatu untuk mengubah lingkungan di sekitar Anda. Tapi ketika Anda coba rubah orang lain benci, sama seperti dunia sudah membenci. Bukankah dia berkata seperti dunia membenci aku, demikian pula mereka akan membenci kamu. Dia utus kita seperti domba di tengah serigala. Dia gak suruh kita domba berbulu serigala. Dia suruh kita jadi domba, pergi ke tengah-tengah serigala. Orang tetap lihat siapa identitas kita sesungguhnya. Kita bukan domba berbulu serigala. Kita tetap domba. Mereka lihat kita domba. Seringkali mereka lihat kita mudah untuk dimanfaatkan, mudah untuk dihancurkan. Tapi kalau kebenaran, karena kebenaran, saya percaya sama seperti Martin Luther, Ibu Teresa, William Wilberforce. Mereka mengubah sekitarnya. Saya percaya bahwa tugas gereja memang adalah mengubah semua sistem yang rusak di muka bumi. Pendidikan, saya suka bilang, tapi kan pendeta, bilang sama pendeta, tapi kan Pak, gereja juga punya sekolah. Jawaban saya adalah ya, tapi sekolah paling mahal di seluruh Indonesia seringkali sekolah apa?
Maaf. Maaf. Rumah sakit kan gereja juga punya rumah sakit, tapi harus diakui bukan? Seringkali rumah sakit paling mahal di Indonesia ada direkturnya orang Kristen. Padahal semangat mula-mula waktu saya baca sejarah Basil dan Gregory membangun rumah penampungan orang kusta. Semangatnya adalah semangat bagaimana benar-benar belas kasihan menolong orang lain. Dan Basil, Gregory pernah berkata, mari kita memperhatikan Yesus. Mari kita memperhatikan Yesus yang ada dalam orang kusta. Mari kita memperhatikan Yesus yang sementara ada dalam orang-orang pengemis yang sementara lapar. Mari kita perhatikan Yesus yang ada pada orang-orang sakit. Dan kalau mereka tidak punya uang dan mereka memang tidak punya uang, mari kita kumpulkan uang untuk menolong mereka. Semangatnya ada semangat untuk mengubah, semangat untuk menghadirkan kerajaan Tuhan yang baik dan adil itu di muka bumi. Bukankah kerajaan pertama adalah kerajaan yang baik? Kalau Gunawan bilang Kejadian 1 bicara soal kerajaan, berarti kerajaan nomor 1 Tuhan adalah kerajaan yang baik. Sebab dalam Kejadian 1 kata yang diulang terus menerus adalah kata baik. Hari pertama dia bilang baik, hari kedua dia ngomong baik, tapi hari ketiga dia berkata 2 kali baik. Makanya orang Yahudi, orang Israel suka menikah bukan hari Sabtu, mereka suka menikah hari Selasa, hari ketiga. Sebab di hari Selasa, hari ketiga Tuhan mengucapkan kata baik 2 kali. Oh, jadi orang Cina ikut orang Yahudi. Double blessing. Anda nangkap? Sebab orang Yahudi nikah hari Selasa, suka nikah hari Selasa. Sebab Tuhan mengucapkan kata baik 2 kali pada hari ketiga. 7 kali dia berkata-kata baik dan dia tutup bahkan dengan sangat baik. Berarti kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang baik. Shalom itu harus hadir. Dan ketika umat Tuhan membawa kerajaan yang sama, kita membawa kerajaan shalom. Kerajaan yang damai sejahtera. Teman kita Kristo bicara tentang Tuhan yang baik. Dia bilang intensi Tuhan yang pertama, kalau dia menciptakan semua dan diakhiri dengan kata baik, berarti intensi Tuhan, niat Tuhan dari semula memang adalah niat yang baik. Dia mengakhirinya dengan baik, baik, baik. Saya percaya itu yang Tuhan mau. Keadilan, belas kasihan, dan kebenaran. Kerendahan hati, keadilan, help me. Belas kasihan, keadilan, dan kerendahan. Itu yang dicari oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Mohon maaf Anda sudah tidak break lagi. Saya akan langsung ke Gunawan untuk prolog seminar kita yang kedua. Sebelum kita masuk tanya jawab. Jadi kalau mungkin Anda perlu kertas, teman kita Kristo akan bantu. Ya, tapi sebelum bertanya saya akan berbicara sedikit saja Bapak Ibu Saudara. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dengarkan kita berdua tadi sharing, bicara, mungkin yang timbul itu adalah satu excited gitu ya, ada sesuatu gairah gitu. Tapi percaya satu hal ini, bahwa semua ide, semua pemikiran itu pasti ada konsekuensinya. Artinya ketika Anda tadi saya bicara, Bapak Ibu Saudara menganggukkan kepala, Pak Doni bicara lebih keras lagi angguk kepalanya, Saudara. Saya percaya bahwa anggukan kepala itu ada konsekuensinya. Bukan hanya ya, itu aja. Lepas enggak? Karena begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa memahami Bible naratif ini, reading Bible as story ini, pengalaman secara pribadi, maka semua interpretasi saya tentang doktrin itu berubah. Berubah dalam pengertian menurut saya bukan jadi sesat, tidak menurut saya. Justru menurut saya mendekati daripada apa yang Alkitab katakan. Nah itu yang akan menurut saya kita berdua akan bagikan dalam skala penuh. Nanti kalau Tuhan izinkan, kalau kita bikin lagi yang kedua. Siapa yang mau bikin kedua, kita bikin kedua. Oh semua pingin Pak Doni. Tetapi saya akan mencoba memberi contoh saja Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika kita bisa membaca Bible ini sebagai story, maka sebenarnya ide kita, penafsiran kita, doktrin kita tentang sesuatu akan berbeda. Tadi saya di pengajaran tadi saya bilang bahwa if you change the narrative, you change the interpretation. Kalau engkau bisa mengubah kisahnya, engkau akan mengubah penafsirannya.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara sebelum saya masuk pernah baca bukunya Stephen Covey ya. Seven Habits of Highly Effective People. Dia membuka tentang bagaimana perubahan perspektif paradigma. Dia bercerita ketika itu dia ada di kereta api kalau nggak salah. Terus dia lihat ada seorang bapak dengan 2 atau 3 anak dan anaknya ini rame ribut di dalam kereta. Kemudian Stephen Covey mengatakan, ini papa yang tidak bisa ajar anaknya. Ini anak-anak adalah anak-anak yang kurang ajar. Sampai suatu saat kemudian dia mendekati si ayah ini dan kemudian sang ayah ini kemudian curhat kepada Stephen Covey. Ternyata ayah ini, laki-laki ini, suami ini adalah suami yang baru saja pulang dari rumah sakit. Istrinya dirawat di rumah sakit dan mereka tidak memiliki keluarga dan dia harus mengurusi 3 anaknya ini. Lalu apa yang terjadi? Stephen Covey mengatakan dari dia marah kepada laki-laki ini, dia berubah menjadi belas kasihan. Apa yang berubah? Cara Stephen Covey mengartikan atau menafsirkan. Kalau di awal dia melihat laki-laki yang membiarkan ini sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik anak. Sekarang dia melihat laki-laki ini sebagai pria yang membutuhkan belas kasihan. Kenapa Stephen Covey bisa mengubah paradigmanya? Because he knows the story. Kalau Bapak Ibu bisa tahu story-nya, interpretasi kita akan berubah. Contoh, salah satu saya kasih contoh Bapak Ibu saudara, di dalam Roma. Saya akan bercontoh salah satu ada tentang gospel, Injil. Bapak Ibu saudara kalau kita berbicara Injil, apakah Injil? Injil itu apa? Mari kita memberitakan Injil. Gereja kita harus menjadi gereja yang Injili. Kita menjadi penginjil. What is gospel? Kabar baik. Terima kasih Ai. The good news, okay. But good news about what? Berita baik tentang apa? Selama ini kita akan mengartikan berita baik tentang apa? Yesus mati di atas kayu salib, dia menebus dosa saya. Oke. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita adalah berita baik? Karena kalau dosa saya sudah dihapus, kalau saya mati, saya masuk surga. That's a story. Itu kisah yang diberitahukan kepada kita. Jadi story-nya adalah bagaimana berarti berita baik, memberitakan Injil adalah memberitakan kepada seseorang bahwa dosanya diampuni dan kalau mati masuk surga. Ditambah sedikit saudara perkembangan inovasi teologi, selama di dunia Anda diberkati. Jadi enak saudara ya, diampuni dosa, diberkati, masuk surga, haleluya, double blessing gitu kan saudara. Tetapi saya sudah melihat bahwa bentuk berita Injil yang disampaikan ini saudara akan menghasilkan kekristenan, Kristen yang tidak kita lihat seperti di dalam Alkitab. Betul? Saudara setuju itu? Kenapa? Karena saya percaya nih, benihnya akan menentukan jenis tumbuhannya. Kalau benihnya baik, tumbuhannya baik. Kalau Anda tanam jeruk, keluarnya jeruk. Kalau gospelnya saudara adalah gospel kenyamanan. Buat saya itu gospel kenyamanan. Dosa diampuni, hidup diberkati, mati masuk surga. Itu gospel kenyamanan. Kalau gospelnya kenyamanan, yang dihasilkan adalah gereja apa? Gereja nyaman. Gereja nyaman yang diberitakan apa? Kenyamanan. Dia menarik orang-orang dengan promosi supaya ketika kamu masuk, kamu nyaman. Tidak pikul salib tapi pikul berkat ya Bu. Kenapa seperti itu? Kembali, kenapa? Saya ini selalu bertanya, kenapa seperti itu? Buat saya karena sederhana, karena story yang dikisah berbeda. Ketika saya mempelajari tentang gospel, sebelum saya belajar Bible naratif, saya sudah bicara tentang kingdom. Tapi yang menarik saudara, tahukah Bapak Ibu saudara bahwa kata Injil, gospel, itu ternyata sudah ada di dalam perjanjian lama. Bukan perjanjian baru. Nah, gospel di dalam perjanjian lama, misalnya kita lihat dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-15, Paulus mengatakan begini, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab manual, maka Bapak Ibu Saudara akan melihat footnotes yang diberikan LAI kepada kita, bahwa Paulus ketika mengatakan ini dia mengquote satu ayat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 52 ayatnya yang ke-7. Nah mari kita buka Yesaya 52 ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan Yesaya 52 ayat yang ke-7? Yesaya 52 ayat ke-7 dikatakan begini. Saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita. Tapi sebenarnya kata berita di situ sebenarnya adalah good news, berita baik, Saudara, yang mengabarkan berita damai, shalom, Saudara, dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Jadi kalau kita ingin lihat what is the gospel, maka kita harus membacanya di dalam narasi bahwa gospel, Injil, berita baik ini dimulai dari Yesaya. Dan kalau kita teliti Yesaya, kisah Yesaya adalah kisah tentang Israel yang pada waktu itu ada di exiles, yang ada di dalam pembuangan, yang ada di Babylon, yang dicengkram oleh kuasa-kuasa yang pada waktu itu bukan Israel itu saja, ya, Babel, Saudara. Dan waktu itu mereka ada di istilahnya saya katakan ini, tidak bisa menggenapi misinya sebagai umat Allah, mereka terpenjara. Dan kemudian Yesaya bernubuat nanti akan ada masanya orang akan datang dan membawa gospel, membawa berita baik. Dan berita baiknya adalah apa? Kita baca dalam Yesaya tadi, dia mengatakan begini, Allahmu itu Raja. Saudara, konsekuensi kalau kita baca Yesaya 52 secara keseluruhan berarti, yang pertama saya katakan, pertama, gospel, berita baik, berarti yang pertama ditujukan kepada Israel, itu nomor satu. Yang kedua, gospel itu selalu berhubungan dengan kingship. Karena inti berita baik adalah Allahmu itu Raja. Dan di mana Raja itu ada, kerajaan itu ada. Yang ketiga, kalau kita baca secara keseluruhan, ketika Sang Raja itu datang, ketika Kingdom of God itu datang, maka semua kerajaan lain yang menguasai umat Allah akan dimusnahkan, dipatahkan, dikalahkan. Jadi ketika kita lihat tiga ini dan kita kembalikan ke perjanjian baru, kita akan paham what is the gospel. Makanya kenapa kalau Bapak Ibu Saudara lihat di surat Roma yang kita baca di Roma 10 ayatnya yang ke-15, itu tepat Saudara di 3 pasal di mana Paulus menceritakan tentang Israel, betul ya? Betul ya, Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena gospel, berita baik itu Saudara sebenarnya ditujukan kepada siapa? Yang pertama adalah kepada Israel. Kalau pada zaman Babel, Israel dicengkram Saudara oleh Babilonia, di Mesir dicengkram oleh Mesir Saudara. Pada masa era, saya belajar tulisan-tulisan Bait Allah kedua, orang-orang Yahudi pada waktu itu walaupun sudah ada di tanah Palestina, tanah perjanjian, mereka masih percaya bahwa secara rohani mereka itu masih tertawan, mereka in the exiles. Karena dikuasai Roma tentu saja dan dikuasai oleh kuasa-kuasa yang lain. Ya Saudara, sebelum saya masuk ke aplikasi kuasa-kuasa yang lain. Sehingga pada waktu itu ketika Yesus datang, dia memberitakan Injil Kerajaan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, isi Injil Kerajaan adalah apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah itu sudah datang. Intinya adalah Yesus sedang mengatakan kepada orang Yahudi pada saat itu ada ini, waktu pembebasanmu telah tiba. Waktu kemerdekaanmu telah tiba dan waktu kamu akan bisa mengalami kemerdekaan itu ketika engkau menyambut kembali Yahweh itu sebagai Raja dalam hidupmu. Jadi bicara kingship, bicara penundukan, bicara ketaatan, bicara pembebasan, bicara pemulihan Israel sebagai umat Allah. Itu gospel, Saudara. Itu Injil. Dan ketika Injil ini kemudian diterima oleh Israel, saya katakan di gereja adalah orang Yahudi, 90% awalnya adalah orang Yahudi, dan mereka dipenuhi Roh Kudus, dan mereka keluar, dan kemudian mereka memberitakan Injil kepada orang-orang lain yang bukan Yahudi. Maka menurut saya mereka melakukan satu inovasi
bukan berarti berbeda, tapi bagaimana apply, bagaimana mengaplikasikan gospel itu, saudara, kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan buat saya, setelah saya belajar naratif, buat saya ketika saya memberitakan Injil, maka saya tidak hanya memberitakan orang kepada orang Yesus sebagai juru selamat, tapi saya memberitakan Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Tuhan. Maksud saya begini, kalau kita hanya memberitakan Yesus sebagai juru selamat, orang bisa percaya terima Yesus sebagai juru selamat, dosanya diampuni, tapi urepe sek karepe dhewe. Tapi kalau gospel ini, bicara gospel ajar bicara kingship, berarti panggilan kita kepada orang bukan percaya dosamu diampuni, tapi engkau datang sujud serahkan hidupmu di bawah kuasa Yesus. Sehingga orang yang percaya kepada Injil, dia akan mengatakan seperti Paulus, bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Dan ketika orang melakukan itu, menundukkan diri di bawah kekuasaan Yesus di dalam kingdom, maka kuasa-kuasa yang mengikat dirinya akan lepas. Gereja hari ini, Michael Frost menulis satu judul buku Church in the Exiles. Itu buat saya menarik. Karena hari ini menurut saya gereja seperti Israel ada di exiles. Kita tidak dijajah Babilonia, kita tidak dijajah Mesir, tapi kita seringkali dijajah dengan sesuatu yang seringkali para pria mendudukinya di sebelah belakang, saudara. Uang, itu Bu Monik langsung uang. Kita ini sudah dibelenggu dengan kuasa-kuasa. Kuasa duit, kuasa sakit hati, kuasa amarah, kuasa apalagi saudara, kuasa kompetisi. Banyak saudara, banyak. Jadi hari ini kita melihatnya apa? Gereja itu yang pertama, kalau dari sisi ini aja ya, teasernya, jadi reading Bible story. Berarti saya katakan, ya Anda Kristen, tapi Anda bukan kingdom people, Anda tidak bisa jadi toposnya Tuhan. Kenapa? Karena Anda sendiri belum mengalami itu. Tadi mungkin Pak Doni belum kasih summary, tapi saya coba kasih simple. Apa hubungannya di kingdom dan temple? Topos itu bicara temple. Buat saya sederhana, kingdom. Kerajaan itu hanya akan bisa bergerak ketika bait itu dihadirkan. Di mana bait Allah ada, kerajaan Allah ada. Nah, karena bait Allah sudah bicara people, berarti di mana ada orang-orang yang mau menjadi bait Allahnya Tuhan, maka kerajaan Allah juga akan ada. Ini yang pertama. Berarti bicara liberasi, bicara pembebasan. Tapi kita juga melihat, tadi sudah disinggung oleh Pak Doni, pembebasan itu bukan hanya untuk personal, tapi harus dibawa keluar. Saya suka satu lagi, dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini menarik buat saya. Wahyu pasalnya yang ini dulu. Wahyu 11 ayat yang ke-15. Buat saya hari-hari ini berarti purpose gereja itu adalah ini sebenarnya. Wahyu 11 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama Wahyu 11 15. 1, 2, 3. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saya berusaha membaca dalam New King James, menurut saya menarik karena mengatakan begini, karena malaikat yang berseru mengatakan, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord. Kerajaan dunia ini menjadi kerajaannya Dia. Buat saya berarti adalah seluruh tatanan elemen kehidupan manusia sekarang diperintah oleh Yesus Kristus. Buat saya ketika ini terjadi, inilah yang dimaksud transformasi dunia ini terjadinya semacam ini. Berarti visi saya ke depan adalah begini, sudah. Bukan hanya puas ketika orang ngaku jadi Kristen, bukan itu. Saya ingin melihat begini, saudara. Dunia pendidikan diubahkan. Dunia kesehatan diubahkan. Dunia politik diubahkan.
Dunia parenting diubahkan. Dunia gereja diubahkan. Entertainment, seni, olahraga, sport, media. Semuanya diubahkan. Kingdom, kerajaan media, kerajaan pendidikan, kerajaan entertainment, kerajaan seni, kerajaan budaya. All become the kingdoms of our Lord. Jadi jangan puas kalau cuma gini. Waduh, jemaat kita bertambah loh, kemarin 15, sekarang 20. Aduh, itu. Pertanyaan yang sekarang saya kejar ada gini, Kodon. Bagaimana kita bisa menghadirkan ini? Bagaimana? Ini buat saya juga teaser. Masih teaser Pak Sani. Saya lihatnya pasal 12, ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Karena buat saya kalau tidak hati-hati, kita bisa tergelincir ke sana kemari, saudara. Oh, kita harus mengubah dunia politik. Mari kita jadi politikus. Mungkin bukan itu step pertamanya, saudara. Wahyu 12 ayat 10 dikatakan begini, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan, kingdom, Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Dengan kata lain ayat ke-10, kerajaan itu datang. How? Ini pembacaan saya ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kerajaan itu akan dibawa oleh orang. Tadi Pak Doni ngomong, topos itu adalah orang. Orang yang bagaimana? Ayat yang ke-10 mengatakan mereka mengalahkan dia. Bukan Tuhan yang mengalahkan setan, mereka mengalahkan dia. Yang pertama, by the blood of the Lamb. Oleh darah anak domba, oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jangan tanya sama saya itu implementasinya bagaimana, karena saya juga belum mikir. Tetapi by the blood of the Lamb. Tapi yang menarik buat saya adalah kalimat berikutnya, saudara. Mereka mengalahkan iblis, kuasa-kuasa dunia, bukannya by the blood of the Lamb, tetapi oleh perkataan kesaksian mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ini perkataan kesaksian, ini apa sih? Apa kesaksian, Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau bersaksi? Saya bersaksi, oh kalah setan, sudah dikalahkan. Kalau kita bersaksi, sudah kita kalahkan. Atau agak karismatik sedikit, kita decree, kita katakan mulai hari ini, tempat ini akan dipenuhi kembali. Apakah itu? Ya maybe. Tapi ketika kita bisa membaca di naratif, saya merinding loh saudara kan. Kata kesaksian itu diambil dari satu kata yaitu marturia. Dan marturia itu artinya ada martir. Martir pengertiannya orang yang menyerahkan dirinya untuk apa yang dia saksikan. Kalau saya membaca secara naratif, ayat 10 mengatakan, dan mereka gereja mengalahkan setan oleh darah anak domba dan oleh perkataan mereka sebagai martir-martir Kristus. Dan karena itu dikatakan saudara bagian yang terakhir, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saya tambahi dari apa yang katakan Kak Doni. Topos itu bukan hanya bicara orang yang mau serahkan hati. Topos itu adalah orang yang mau serahkan jiwa nyawanya kepada Tuhan. Buat saya, suffering, penderitaan memainkan peranan penting untuk membawa kerajaan Allah itu, sorga itu hadir di atas muka bumi. Kalau kita menganggap serius bahwa ini adalah Roh Kudus yang sedang menitipkan pesan, di Pak Sani juga sudah ngomong, kok sama ya, berarti bukan hanya sama kita berdua, tapi saya percaya ada banyak yang dapat. Kalau ini adalah pesan Tuhan, saya mengatakan secara profetik, saya mengatakan, be ready for the suffering. Bersiaplah untuk masuk di dalam penderitaan, menjadi martir. What is it? Apa itu? Saya tidak tahu. Kalau tadi seperti Pak Guana bilang, maybe di antara kita akan menjadi martir yang hidup, maybe di antara kita akan menjadi martir yang betul-betul martir. Berubah bukan semua?
Sudah belajar ini? Berubah kan? Apa yang berubah? Everything. Kita jadi Kristen bukan ke surga. Kita di Kristen bukan hanya sekedar diberkati. Kita di Kristen bukan everything is changed. Dan buat saya, Bible naratif mengubah semuanya. Soteriologi saya, kristologi saya, ini pakai bahasa-bahasa aneh lagi. Keselamatan, doktrin keselamatan, doktrin Kristus, doktrin tentang Allah, doktrin tentang Roh Kudus, pneumatologi. Saya pernah sampaikan ini tahun lalu ketika saya diundang ke 10 hari Pentakosta. Kita sering dan kita semua akan terima kuasa. Dan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kita seringkali artikan itu gereja modern apa? Oh, kita harus dipenuhi Roh Kudus supaya kita bisa bersaksi tentang Yesus dalam pengertian memberitakan Injil. Tapi kalau kita baca kembali kata marturia di situ adalah martir, berarti Yesus sedang mengatakan nih, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu semua akan menjadi martirku. Dan jadi saya katakan ini power kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi martir. Lain, saya sedikit satu lagi, teaser. Kisah Rasul 2, kemarin saya sudah bagikan di teman-teman kakak. Kenapa karunia pertama yang dicurahkan di loteng atas Yerusalem ketika Roh Kudus turun, itu adalah bahasa roh. Bu yang lain gitu loh, kalau yang lain gitu kan kita nggak perlu debat. Apakah orang dibaptis Roh Kudus itu tanda pertamanya bahasa roh atau enggak gitu. Tapi why the first sign, tanda pertama ketika Roh Kudus tercurah, itu ada language, bahasa. Karena buat saya, itu akan mengingatkan saya. Saya akan cara berpikirnya begini, saudara. Kalau ada language disebutkan di Alkitab, saya tinggal narik ke belakang ke naratif. Di mana language pertama kali muncul dalam Alkitab? Babel. Jadi, perhatikan. Babel adalah antitesis Kejadian. Abraham adalah antitesis daripada Babel. Kisah Rasul 2 adalah antitesis besar dari Babel. Karena Kisah Rasul 2, Israel baru adalah keturunan Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan. Why language? Karena yang pertama, karena Babel, saya mengatakan ini, di dalam peristiwa Babel, bahasa menjadi tanda penghukuman Tuhan. Di Pentakosta, bahasa menjadi tanda anugerah Tuhan. Anugerah apa? Untuk kembali return to Eden. Kembali ke hidup. Sudah kalau sudah kita ngerti ini, menurut saya loh ya enggak perlu debat, saudara. Apakah orang ditumpangi tangan bisa bahasa roh atau enggak? Menurut saya itu sudah enggak penting. Yang penting adalah what meaning. Buat saya berbahasa roh itu sekarang arti rohaninya lebih dalam, bukan hanya sekedar ngomong itu, saudara. Tapi sesuatu yang beda. Nah ini kalau mau diterapkan di semua, jadi seminar lagi. Makanya Pak Doni senang bikin seminar yang kedua. Gitu Bapak Ibu saudara. Ya, oke. Menarik bukan? Menarik. Saya rasa dari saya semua, saya serahkan ke Pak Christopher untuk pandu kita di Q&A. Tanya jawab, mungkin kita mulai dari 3 pertanyaan dulu ya Bu Monik. Tadi Melian tanya tadi Pak Doni nyebut mana kemah dan bait suci tadi di ayat mana itu, tapi itu bukan punya saya. Itu Bu Melian untuk nanyakan. Wahyu 21 Bu. Wahyu 21. Oke, thank you. Yang saya tergelitik itu memang gini ya. Tentang remnant juga. Jadi kalau kita ngomong naratif, kita sudah tahu tadi maksudnya hati Allah itu adalah untuk supaya surga itu nyata di bumi, maksudnya surga itu nyata di bumi. Dan terus kemudian kita sebagai topos ini mesti maksudnya menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini. Ya. Panggilan itu sudah selalu terjadi sejak Adam dan Adam kemudian gagal.
Saya pelajari juga Allah tuh sebetulnya kan memang punya 2 program tadi yang saya ngomong sama Pak Gunawan, yaitu program kerajaan dan program penebusan atau imam itu tadi. Nah, tapi kalau ngomong tentang apa yang terulang, saya itu juga tergelitik karena Salomo tuh ngomong tidak ada sesuatu yang baru di bumi, selalu semuanya terulang. Nah, kenyataan memang dari sepanjang Alkitab itu kita lihat ya, ada Nuh sampai umat manusia yang seluruhnya dulunya dipanggil, sampai kemudian ada Nuh dan kemudian ada Abraham yang sebenarnya terus panggilan untuk menjadi wakil Allah di bumi ini untuk beradah, itu kan terus terjadi. Tapi kan responnya selalu gagal, Orang Israel juga. Sampai kemudian Yesus, dipenuhi oleh Yesus, makanya Yesus Lamb of God and Lion of Judah. Nah, kemudian baton itu diserahkan kepada gereja. Dan sampai sekarang kalau kita mau jujur, sejak gereja gereja mula-mula oke, tapi itu pun juga akhirnya mereka ekbalo, bukan cuma apostolos. Sekarang gereja sekarang kalau saya lihat deteriorating kan. Lah itu bagaimana? Memang Injil Kerajaan mesti diberitakan. Balik lagi kita melihat bahwa saya selalu ngomong kalau enggak menyangkal diri, tetapi semua banyak pengajaran sekarang, kalau ngomong masalah pengajaran, semua banyak pengajaran sekarang itu yang lebih mau ngenak ke daging, ya kan? Nah itu kan tetap berulang terus, dulu kan juga seperti itu. Sehingga yang menggelitik saya itu kenyataannya yang ini saya masih belum terima gitu ya. Makanya saya lempar. Karena hanya nanti ada remnant. Itulah yang nantinya jadi, sedangkan sebagian besar yang lain enggak. Walaupun saya sendiri secara conviction saya nanti Wahyu 7:9 pasti tergenapi bahwa setiap suku bangsa itu pasti nanti terwakili. Tetapi berarti kuantitasnya kan enggak akan terlalu banyak. Jadi bagaimana tadi kerajaan yang sudah di tangan ini, bagaimana kita enggak cuma dengar, senang, tahu, tetapi bagaimana kita bertindak untuk menjadi marturia itu tadi. Nah, ini yang jadi pergumulan sebenarnya buat kita semua ya toh. Terus bagaimana itu? Dan terus kemudian dengan remnant tadi. Ya, itu pertanyaan pertama di keep dulu Bu Monik ya. Oke, 2 lagi mungkin. Ya. Nama saya Riji. Saya mau tanya, ini pengalaman pribadi saya sebenarnya. Bicara soal penundukan diri di bawah kuasa Tuhan, tadi dibilang Allah itu raja gitu kan. Saya tuh punya teman yang saya anggap itu seperti ini. Bagaimana saya menyampaikan konsep penundukan diri ini kepada dia yang menurut saya konsepnya adalah dia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Gitu kan. Sedikit penjelasan, saya sempat ngobrol panjang sama dia gitu kan. Saya tuh tanya jawab, menurutmu tuh benar tuh kayak gimana gitu kan. Buat saya, definisi benar itu adalah nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Itu yang bisa saya terima gitu kan. Tapi ketika saya tanya dia, benar menurutmu tuh kayak gimana? Dia jawab, benar itu relatif, tergantung tiap-tiap orang gitu kan. Terus di otak saya itu berpikir, apakah yang dia maksud benar itu adalah hikmat duniawi gitu loh. Karena kalau saya berpikir yang mungkin dia maksud relatif itu adalah story gitu kan. Dia mungkin bisa bilang itu adalah benar seandainya kamu mendengarkan cerita itu secara utuh gitu kan. Kamu dengar permasalahan itu dari 2 sisi. Maka kamu bisa menimbang itu benar atau salah gitu loh. Tapi ya perdebatan panjang kita anggap aja tidak menemukan jalan keluar gitu. Nah, salahkah saya berpikir kalau mungkin yang dia anut itu adalah hikmat duniawi? Terus kedua, gimana saya menyampaikan konsep penundukan diri ini kepada orang-orang macam itu gitu loh. Karena jujur di sekitar saya itu yang terjadi. Banyak teman-teman saya yang seperti itu gitu loh. Dan agak kasihan saya sebenarnya sama mereka itu. Makasih. Ya, jadi ini anggap pertanyaan ketiga ya. Tadi Bu Meliani yang pertanyaan pertamanya. Oh sudah, oke. Satu lagi kalau begitu. Satu lagi.
Mungkin tadi ada yang bertanya di secara tertulis mungkin tadi. Ada yang sudah menulis? Belum? Oke. Ya. Cuma sederhana aja sih. Tadi kan Bapak berkata bahwa Alkitab itu adalah kisah. Ya, yang saya dengar gitu ya, agak sedikit menggelitik juga kalau dibilang Alkitab itu seperti kisah atau sebagai kisah. Yang saya tahu dan kita tahu bahwa ada beberapa teolog bahkan dosen-dosen kita berkata begini bahwa Alkitab adalah firman Allah, bukan just story gitu, bukan cuman kisah. Nah itu ya saya tadi dengan penjelasan yang sangat panjang saya terima gitu. Tapi saya mau tanya bagaimana jawaban Bapak dari pernyataan dari statement dari para dosen-dosen yang berkata Alkitab adalah firman Allah, bahkan bukan berisi firman Allah tapi firman Allah. Seperti itu. Ya itu aja sih. Oke. Ada tambahan satu pertanyaan via WA. Jadi canggih. Motor dulu ke Amrik baru nyampe ke Surabaya lagi. Jadi bertanya kalau Bible as a story, misalnya kalau diaplikasikan kepada doktrinal Trinitas jadinya seperti apa? Jadi itu yang keempat. Oke. Oke, Kodon. Oke. Ya. Terus. Yang mana? Berarti yang ini ya? Iya, tadi sebenarnya Bu Monika sudah kita ngobrol ya. Jadi sebenarnya yang jawab Pak Doni ya, karena kita sudah ngobrol. Memang pertanyaannya Bu Monika adalah pertanyaan yang muncul di benak saya dan saya pernah menanyakan ini kepada Pak Doni. Jadi Pak Doni silahkan cerita dari pihaknya sendiri gitu ya. Karena kalau kita bisa melihat sekarang adalah saya setuju dengan yang katakan Bu Monika bahwa kondisi gereja modern, gereja milenial hari ini kan kalau kita baca persis seperti Israel sebenarnya. Maka pertanyaan berikutnya adalah apakah yang akan terjadi di Israel itu akan terjadi juga kepada kita, gitu kan? Nah mapnya saya enggak punya, maksudnya secara Alkitab map tidak ada rujukan tentang gereja ini mau ngapain sih sebenarnya. Kalau saya secara pribadi membacanya seperti itu. Tapi berdasarkan pola story yang kita lihat, yang pertama prinsipnya adalah begini yang saya dapat dari naratif. Satu, Allah adalah Allah yang tidak pernah membatalkan perjanjian. Allah adalah Allah yang memperbaharui perjanjian. Itu nomor satu. Yang kedua, Allah adalah Allah yang selalu memulihkan, recreation. Sehingga dari dua itu menurut saya Bu Monika, apa yang kira-kira akan terjadi dengan kondisi gereja hari ini? Saya hanya mengatakan nih, berarti dalam benak saya, kalau hari ini gereja modern dianggap mayoritas gagal di dalam panggilannya sebagai umat Allah, maka saya percaya bahwa Allah akan melakukan sesuatu di dalam gereja atau bagi gereja. Satu restorasi, satu pemulihan, sebuah recreation. Kalau Michael Frost mengatakan hari ini gereja seperti at the exiles, maka saya akan mengatakan bahwa Tuhan akan melakukan satu liberasi, pembebasan. Sama seperti dia membawa Israel keluar dari Mesir, Israel dari Babel, maka Tuhan pun akan membawa kita keluar dari sistem dunia ini. Nah pertanyaannya apakah itu remnant atau enggak, saya enggak tahu. Ya doa kita ya semuanya ya, tapi kalau dari fakta sejarah kita juga melihat bahwa biasanya sejarah akan mengatakan enggak semuanya. Tapi yang enggak tahu juga, kita kan juga enggak tahu gitu ya. Remnant itu, ya sorry, terima kasih Pak Seni ya. Remnant itu sisa ya, jadi istilahnya ada 100 orang Kristen, yo paling telu, papat, 3, 4 yang lain itu kebanyakan ya enggak sungguh-sungguh gitu. Itu teologi remnant, teologi sisa.
Jadi saya meyakini cuma satu Bu Monica, bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu buat gereja. Dan buat saya, apa yang kita lakukan siang hari ini merupakan salah satu bagian dari agenda Roh Kudus yang Tuhan kerjakan. Karena untuk memulihkan gereja kepada panggilannya, gospelnya, pemahamannya harus diperbarui dulu. Lah kalau semakin banyak orang menerima ini dan memahami ini, berarti buat saya restorasi gereja akan terjadi. Tapi seperti apa? Saya sendiri tidak tahu. Maksudnya secara detail ya. Itu dari saya Bu Monica. Iya, sebenarnya saya dan Gunawan sudah bicara lama itu. Dia yang lebih dulu nomor satu bikin kepala saya pusing. Dia tanya begini dulu, sama dia bilang. Kalau Israel gagal, waktu itu pemahaman kita masih sedikit berbeda ya. Kalau Israel gagal dan kemudian Tuhan memilih gereja untuk menggantikan Israel. Dulu belum naratif, tapi waktu pemikiran gitu. Kalau gereja kemudian gagal melakukan hal yang sama seperti Israel, apakah Tuhan akan mencari yang lain untuk menggantikan gereja? Dan saya menanyakan itu pada Bu Kanti. Waktu itu Bu Kanti saya masih ingat ngajar misiologi. Saya masih ingat. Dan saya tanya kepada dia pribadi, saya, Bu, kalau Israel gagal dan kegagalan Israel adalah itu menjadi the light of the nation, menjadi terang dunia. Dan kemudian Tuhan kemudian memperbaharui dan memanggil gereja sekarang menggantikan Israel. Waktu itu pemikirannya masih menggantikan. Menggantikan Israel, apakah mungkin kalau gereja pun gagal jadi terang dunia, Tuhan akan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Gak tahu alien dari mana muncul, pokoknya gitu ya. Jawabannya bukan sebenarnya adalah ya. Dia jawab ya, tapi persoalannya Tuhan sudah beri jaminan bahwa gereja gak akan gagal. Saya lihat gini, mungkin karena ada sisi buat saya ada sisi Roh Kudusnya. Jangan-jangan itulah. Pertanyaan apakah di Adam dan Hawa tidak ada? Saya nggak tahu. Tetapi di Efesus kita temukan bahwa Roh Kudus itu menjadi jaminan. Nah, apakah sisi itu ketika dia menyerahkan nyawanya. Jadi kali ini bukan domba yang bersih yang disembelih, tetapi anaknya sendirilah yang mati. Apakah dengan pemikiran kalau sang raja itu mati buat saya sekarang akan mau mati untuk orang lain? Apakah dengan demikian kita akan melihat sesuatu yang berbeda? Nah, saya setuju dengan Gunawan, mungkin bagian kita adalah hari ini gereja dalam pengalaman sebagai orang Kristen hari ini, saya pribadi tidak pernah mendapatkan penekanan bahwa tujuan gereja yang sesungguhnya memang adalah untuk itu, jadi berkat. Selama ini mungkin karena selama ini masih berpikir cuma nanti masuk surga dan Tuhanlah yang akan menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Ya, sebab gereja akan disempurnakan kalau dia datang kembali, gereja sempurna. Sehingga mungkin saya satu titik tanpa sadar meletakkan tanggung jawab untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi, diletakkan pada Tuhan dan bukan pada saya. Sehingga kesaksian penginjilan hanyalah himbauan pendeta supaya kamu kan orang Kristen, ndak sakno tah temanmu sebelah mati masuk neraka, ndak sakno. Sehingga bebannya hanya pada sekedar itu. Jiwanya orang Kristen harus punya jiwa sosial, ya kita harus buat sesuatu karena dasarnya pada kemanusiaan dan jiwa sosial. Tapi apakah ketika kita coba mengembalikan ulang, inilah pesan sesungguhnya gereja, inilah pesan sesungguhnya Alkitab. Dia hendak menghadirkan kerajaannya di muka bumi, kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Saya sih dalam benak saya jadi sangat excited Bu. Untuk wow, kalau semua orang mengerti ini, semua orang mau melakukan ini, maka ya dunia akan berbeda. Tanggal 10 November itu kan saya sengaja tanggal 10 November itu beri William Wilberforce, Basil, catat ini loh orang-orang yang ngikut Tuhan itu selalu mengubah sesuatu. Dan bukankah pelayanan pertama murid-muridnya adalah meletakkan orang pertama yang percaya, meletakkan kekayaan mereka di kaki rasul-rasul? Untuk apa? Diakonia. Untuk apa diakonia hari itu? Untuk mengubah komunitas di mana mereka ada toh. Yang miskin tidak lagi berkekurangan, yang tidak mengalami ketidakadilan, tidak lagi ada dalam ketidakadilan. Sehingga memang benar-benar
komunitas yang mengubahkan sekitar. Mungkinkah, jadi dari kami berdua, mungkinkah hari ini kita itu kehilangan visi gereja, kita kehilangan message Injil yang sesungguhnya. Kita mengkerdilkan Injil hanya pada keselamatan pribadi. Mungkin itukah problem sesungguhnya, dan hari ini kami berdua mencoba menjalani dengan marturia itu, perkataan kesaksian, coba untuk mengingatkan orang pada, ayo gereja bukan begini, gereja harus jadi gereja yang sesungguhnya. Itu ya mungkin karena selama ini belum lihat sih, sebab bukan penekanan utama. Ya kalaupun ada, ya itu istilah Anda tadi, remnant, orang-orang tertentu yang menemukan itu. Jadi belum semua. Saya bersuka cita kalau seandainya semua orang kita sama-sama bisa memulai sebuah movement, sebuah pergerakan.